ulang kepengker nanti nimbali kula. Kata, lha kok duwe jadwal saiki ojo ora apa. Waktu bos saat kula ini pom bensin lewat Toro. Terus saya tahu ya, insya Allah sudah pernah lewat dan diberitahu waktu undangan dulu di masih berasri. Tambah asri ke sana ya. Aku ada syaratnya. Apa syaratnya? Dari waktu bos harus ada yang hubungi saya. Sibuk, nggak dibuka, sudah saya WA nggak dibuka, nggak dibuka. Ya dibel. Kadang kan banyak orang yang di WA kan belum tentu kalau dibuka ya. Ya dibel. Ya kok ngotot. Loh saya ngotot kalau yang dari waktu bos ada yang hubungi saya berarti saya bisa diterima. Kalau dari hubungi saya tanda tanya ya baik enggak. Alhamdulillah tadi Mas Kairul ya. Niku ingkang diberi kula dan niki sing manggi sik disane Pak Pandan nggih. Mas Kairul bukan adminnya alhamdulillah. Alhamdulillah kalau niki kula saged sowan panjenengan untuk ngaji bersama. Ngaji bersama. Terus kula tidak memberikan fatwa kepada panjenengan tentang dalil-dalil agama untuk ngaji. Monggo mari kita ngaji bersama. Qadarullah takdirul Gusti Allah niki kok mriki laptop boten saged urip. Mari urip telepon iki anu pecah. Nah, sakniki boten boleh urip niki. Nah. Qadarullah takdirul Gusti Allah. Takdirul Gusti Allah. Ini kula tak boten iso matur tentang kata-kata niki. Ojo terus kira-kira mantan keadaan Gusti Allah. Jadi kena di patahnya gak kena ini. Kedip-kedip memiliki Masya Allah ya. Nah, alhamdulillah kalau betul naskah nih hand out cekelan nih. Ya khotbah niku tapi kinopo materi nopo gak ada hand out. Hand out itu cekelan tangan untuk menyampaikan materi. Nopo malah nengangge nyatane boten nggih hand out kadang-kadang maro kabeh. Nek pun tuwek kaya kula boten berotah. Gitu. Niku boten nggih hand out niku kadang-kadang wacane ayat hafal eling. Tapi ki surat apa ayat piro kadang-kadang lali. Kadang ayate eling, surate eling, wacane yo napa lali. Kalau mendek topik saja ini sing enteng-enteng mawon tentang apa? Tentang syukur. Alhamdulillah kok dari pun Gusti Allah paling beri. Kalau tak dari yang beda itu kok ya buka ngeprint ya no masalah kok aku beli naskah walaupun tidak sekomplit di laptop. Mula kalau pengawasan ini kita mulai bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saniki mulai jam 10 cocok jam 8 kira seperempat. Biasanya pun nanti jam ini Mbak Oda setengah 9. Alhamdulillah. Sedikit mawon agak ekor begini. Bapak Ibu sekalian Allah, alhamdulillah kula panjenengan bersyukur saat-saat ini di Malang mengalami musim berdiding. Musim berdiding adem. Kalau malam hari itu bisa mencapai 18 derajat. Adem. Lek siang bisa 25-27. Itu udah kasih adem. Kula nanti tugas wonten Banyuwangi 5 tahun. Bertugas di Probolinggo hampir 9 tahun. Di daerah pantai semuanya itu panas Pak. Kalau panasnya Banyuwangi tidak disertai angin. Lek neng Probolinggo disertai angin. Terkenal pada pergantian musim yaitu antara April sampai Juli dan Oktober sampai Januari. Itu anginnya besar, disebut angin gending. Itu anginnya betul tuh nih. Suaranya angin menerjang
Kalau belum biasa bingung suaranya apa, tengah wengi sewengi kok metu kayak gitu. Dan mereka ini panas udara nih. Nek dalu gak kemulan iku lemute akeh. Jingklong. Gede-gede nyamuk. Banyuwangi juga begitu. Cuma di Banyuwangi tidak banyak angin yang seperti di Probolinggo. Di Probolinggo niku nganggo klambi tok kanggo sisi ongkep ya. Copotan klambian ini banter masuk angin nih luar biasa. Nah, waktu niku kena masuk angin ini kan setengah bulan. Masih baru-barunya masuk Probolinggo. Nah, alhamdulillah di Malang ini suasana udaranya enak. Suasana panas kali suasana adem, pilih pundi? Bu, pilih pundi bu? Panas dan adem pilih pundi? Pilih adem ya? Nah, adem lah bingung sampean, gula selimut. Nah, alhamdulillahnya itu mbak sekalian. Nek pun ademnya temiki selimutan, ya. Wanget enak, nggak cari. Ya. Ngopo malih bapak ibu jajan ibu ya, bapak jajan ibu selimutannya ombok kandar loh. Enaknya pun wanget bareng. Nah, inilah yang saya ajak kalau panjenengan, ayo kita bersyukur pada keadaan yang ada ini. Jangan pernah kalau panjenengan itu menista. Menista ini apa? Nyalahnya Gusti Allah nih. Jangan sekali-kali kalau panjenengan menyalahkan Allah Ta'ala Sang Maha Pencipta tentang kondisi ini. Nek udan sebenarnya udan aja medal-medal kamelan nih. Dan budi-budi rotok jeblok misalkan nih. Kita menyalahkan, wah ini kalau udan ya. Barang musim kemarau adem, wah demi koyong ini lah, macam-macam. Akhirnya hidup di musim kemarau mengeluh, di musim penghujan mengeluh. Jangan. Kalau panjenengan perlu bersyukur dalam kondisi itu. Bersyukur itu ya, kalau kita mengetahui firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Luqman 12, insya Allah panjenengan sami hafal. Monggo diwaos sarangan penyanyi akan kolom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata Anishkurulillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha Ghaniyun Hamid. Saayat niku pinten dulu. Nek kula panjenengan maos Quran, saayat niku nek sak baris niku kurang lebih antara 35 sampai 42 huruf. Kanjeng Nabi dawuh sing maca Quran, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Umpamane niku saayat kalau dereng ngitung ya. Konten 30 huruf kita baca bersama mendapatkan pahala 30 kali 10 berupa 300 kebaikan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Pengasih dan Penyayang. Sing sapa gelem maca ayat-ayat Gusti Allah diparingi ganjaran ingkang kathah. Selain itu maca banter kan niku cek dianggap niki. Artosipun sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kebaikan kepada Luqman. Seorang bapak orang kulit hitam ya, tidak terlalu kaya tapi dia bijaksana dalam mendidik keluarganya. Bijaksana sekali. Sehingga Allah diangkat ini. Kinerjanya Luqman ini
diangkat di dalam Al-Quran untuk menjadi suri teladan bagi pengikut-pengikut Rasulullah. Apa yang diucapkan? Yaitu bersyukur pada Allah. Bersyukur itu untuk sampai ke Rasulullah kalian. Menerima apa adanya, menikmati dan menggunakan sebaik-baiknya, itu bersyukur. Jangan pernah mencela, kok adem koyok ini, kok udah energi terus, adem gak iso ngene, macam-macam. Jangan pernah mencela itu. Kita melihat orang, kita melihat makhluk yang lain, kita menganggap jelek. Jangan pernah mencela ciptaan Allah yang sudah ada. Itu salah satu bentuk kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur tertutup hatinya, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Asasipun kalau Allah kita bersyukur memuji ciptaan Allah, apapun yang ada itu artinya kita ikut memuliakan ciptaan Allah yang ada, tidak merasa kurang dari apa yang diciptakan Allah Ta'ala. Niki wonten akhir surah Ali Imran, seolah ayat 191. Rasulullah sewaktu menerima wahyu ayat itu diajarkan bahasa sahabat, kemudian salah sahabat suruh membaca. Inna fi khalqis sama wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Waktu sahabat itu membaca ayat ini, Rasulullah menangis. Air matanya mengalir deras sehingga membasahi janggutnya. Artinya apa? Bahwasanya Rasulullah menimpali, sungguh celaka orang yang membaca ayat ini tidak memikirkan ciptaannya Allah yang ada di muka bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia atas ciptaanmu yang ada ini. Subhanaka, maha suci ya Allah. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Maksudnya apa? Jangan sampai berbuat zalim, jangan sampai berbuat salah terhadap ciptaan Allah yang ada. Kalau izin kula ngaos wonten Masjid Firdaus Ciliwung. Itu juga menyampaikan tentang Adam itu. Adam ini bagian dari ciptaan Allah, perputaran ya, bumi terhadap matahari. Posisinya sekarang matahari ada sebelah utara, jauh dengan bumi, sehingga panas yang sampai ke bumi itu cukup lama. Mestinya kalau secara logika, panas udara yang paling panas itu mestinya jam 12 siang. Karena apa? Itu matahari paling dekat jaraknya dengan bumi. Dinginnya mestinya juga pada jam 12 malam. Ternyata Allah menciptakan bumi kita itu berlapis-lapis, Bapak Ibu. Berlapis-lapis. Nek diiris itu kok kayak berlapis. Paling dhuwur nang ini soil, top soil, lapisan subur tanah. Sing untuk tanaman bisa subur. Itu namanya top soil, lapisan tanah bagian atas yang subur. Mudun malih mangke ngantos mulai ke atas, paling bisa ke atas berupa lapisan kedap air. Nek Allah menciptakan hutan, banyu niku ya jatuh ke permukaan bumi, mengalir pelan-pelan ke tempat yang rendah. Tetapi kalau di situ ada tanah, akan mengalir meresap ke dalam tanah. Air yang meresap ke dalam tanah nanti juga mengalir mencari tempat yang
rendah. Nah, kalau tempat rendah ini terpotong oleh kemiringan permukaan tanah, akan muncul air itu sebagai sumber mata air berupa belik. Nah, di daerah Palu Selatan belik itu disebut kali. Nah, di Jawa Tengah kali itu sungai. Ya. Sungai itu namanya kali bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Sungai. Nah, berarti kali itu, nek sing mancur betul, saya kelerengan itu belik kan ya. Berarti kali. Kalau yang dalam tadi air masuk ke dalam tanah terus, itu menjadi pengaya air tanah, pengaya akuifer tanah. Kalau kita gali, itu menjadi air sumur. Artinya apa? Allah telah menciptakan alam ini sedemikian rupa, dengan ada musim ketiga, ada musim kemarau, ada hujan, ada panas, itu untuk kenikmatan ciptaannya di muka bumi. Masalahnya sekarang banyak terjadi kerusakan di muka bumi, perbuatan tangan-tangan manusia. Allah tidak pernah membuat kerepotan bagi makhluknya. Musim ketiga banyak terjadi kekeringan. Musim penghujan banyak terjadi kebanjiran. Karena apa? Pada musim penghujan tadi air itu tidak bisa meresap dalam tanah. Kabeh-kabeh di plester, kabeh-kabeh di aspal ya. Ono sing kota biaya itu kan miliar nih, ngajeng PLN ya, layu tangan. Wes aspalnya dibuat kabeh diganti paving dari batu kali, yang batu alam ya. Lagi sore ini pun tatanan aspal. Kalau paving itu kan tujuannya agar air hujan tadi bisa meresap dalam tanah. Bangunan-bangunan di desa yang dipaving baik, bisa meresapkannya dalam tanah. Tapi kalau kayak lingkungan jadi PLN, nggak bisa itu, percuma, hanya buang-buang dana. Akhirnya apa pada musim hujan, air hujan jatuh langsung mengalir. Sementara got-got yang dibuat, saluran drainase itu sudah banyak yang rusak. Kedesek karo omahe wong masyarakat. Mau dibiyen ya, curah-curah itu lebarnya 3-5 meter, onten gadanya iki 2000. Fondasinya di pinggir gitu. Akhirnya juga kali atau curah itu sempit. Waktu hujan deras sudah mengalir semuanya ke tempat yang rendah di permukaan bumi kita. Curah kali ini saluran pematusannya tidak mencukupi, terjadilah banjir, bengok-bengok. Kok banjirnya kok? Ya dari PU ini goro-goro dari beres di atas rata-rata. Jawa lah nyari Gusti Allah ini goro-goro. Ini keliru. Rasa syukurnya kurang karena kita tidak menggunakan akal kita bagaimana mengelola air itu. Itu karena rasa syukur kurang. Termasuk kita ya. Enggak, kalau bukan nyinggung panjenengan sing latare kabeh di paving ya. Atau ditutup karo plester kabeh. Ternyata itu perbuatan yang merusak alam, tidak meresapkan air ke dalam tanah. Akhirnya apa? Ya sumur kita kalau ketiga itu biasa. Karena apa? Pasokan air dari permukaan tanah tidak ada. Mungkin kan Pulau Jawa ini suatu saat nanti akan menjadi padang pasir. Karena apa? Tidak ada miskinnya air hujan yang meresap ke dalam tanah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak. Kalau tadi Rabbana ma khalaqta hadza batila semakin benar, itu berkaitan dengan ciptaan Allah yang di muka bumi. Nah saat ini permukaan tanah kita ditanduri apa? Tumbuh rumputnya dibuat kabeh diganti plester. Mestinya gitu ya. Karena apa? Orang yang pengen halamannya bersih tetapi merugikan alam, itu plester. Sakjane niku nek cara wong ahli lingkungan itu dipotong mawon diganti sugar. Biar apa? Kalau ada air hujan nanti bisa meresap dalam tanah, memberikan pasokan di situ. Termasuk umpama rumah-rumah ini ya, ada semuanya bagian yang meresap ke dalam tanah, itu nanti insya Allah banjir di jalan itu akan berkurang.
Diki ngaji kok sini pelestarian lingkungan itu bagian dari asas sumber kita kalau kita tadi. Kalau kita berpikir tentang dingin ini, ya, kita juga akan merasakan kemuliaan Allah terhadap manusia. Cuma kita ini tidak merasa kalau Allah itu sudah memuliakan kita. Nanti ngiring Bapak Ibu kisah nyata seseorang yang sakit paru, ya, masuk rumah sakit sekian puluh hari, dia menggunakan oksigen di sana. Setelah mau selesai pulang, disadari rekening sama rumah sakit, orang tadi nangis. Ini orang yang soleh nangis. Rumah sakit tanya, kenapa Bapak menangis? Apakah rekening ini terlalu tinggi Bapak sehingga Bapak kesulitan dibayar? Jawab Bapak yang sempurna dari apa? Saya menangis bukan karena bayar sekian. Saya membeli rumah sakit ini bisa. Cuma selama ini saya ternyata Allah telah menyediakan oksigen bagi manusia ciptaannya, kita tidak pernah merasa berterima kasih. Oksigen itu ya? O2. O2 itu asalnya dari mana? Dari ciptaan Allah, mulai dari matahari, terus kemudian hujan panas, pertumbuhan yang ada itu kena sinar matahari, tanaman yang berwarna hijau itu mengeluarkan oksigen, Bapak. Mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia. Makanya kan Nabi dawuh ya, kalau kalian tahu besok akan kiamat, kalian menggenggam biji tanaman, maka tanam itu. Kalau udah tahu. Artinya apa? Kita orang Islam harus menjadi tokoh untuk menanam tanaman-tanaman di sekitar kita. Jadi Nabi dahulu, kalau tanaman itu berupa buah ya, yang menanam tidak memungut hasilnya, kebetulan dimakan oleh binatang-binatang ciptaan Allah juga, maka Allah Ta'ala itu mendapatkan pahala sedekah. Bagaimana nanam ceri warna ngajak atau sawu atau jambu, tidak pernah dipanen, ternyata rontok dimakan codot, panjenengan sedekah. Karena kajian Nabi ini, kalau kan punya bibit jangan dibuang, tapi tanamkan, walaupun tahu kelak besok akan terjadi kiamat. Itu saking pentingnya. Kalau buah-buahan itu diambil tetangga manusia lainnya, itu pun juga sedekah. Kalau tidak tanaman buah, ada bunga, ada daun semuanya ya, itu pun juga sedekah. Karena apa? Tanaman yang berdaun akan keluar oksigen kena sinar matahari. Oksigennya digunakan oleh makhluk hidup ini, tidak hanya manusia. Semuanya yang bernafas membutuhkan oksigen. Kalian berkaos tadi. Dengan demikian para sekalian, alhamdulillah tembok-tembok ini hijau-hijau. Bagus ini. Perlu tanaman semacam itu. Untuk apa? Produsen oksigen itu. Kulo kadang-kadang niku kesehatan grup masjid, grup takmir masjid Bina Muhammadiyah dan grup Korpu Balik. Tanaman-tanaman itu bukan untuk pamer, enggak. Orang Islam harus mampu menjadi pelopor kesetiaan pelestarian lingkungan. Jangan suka merusak tanaman tanpa alasan yang benar. Mulai sepuh bapak sekalian, katanya agar kita tidak mudah menjadi orang yang linglung, milikilah kegiatan-kegiatan sebagai memberi kesibukan untuk orang yang sudah sepuh. Nek cari wong Jawa, pian sing wis sepuh kelangenan. Sesuatu yang kita terpaut dengan dia dan sehingga kita melakukan aktivitas. Konten sing kelangenane manuk, konten sing kelangenane
wedhus, wonten sing kelangenane kucing, wonten sing kelangenane blumbang. Agar apa? Kita di situ akan merasa ternyata ciptaan Allah itu Masya Allah. Kulo panjenengan, kulo nikurin pecinta burung ujian. Burung ujian ternyata kulo ditukari kali nyonya kulo. Anak kulo nikurin medion ya. Nih, mulai Jumat nanti budal nyambangi putukan medion mereka. Mangke wang sulit itu akad sorban. Kadang-kadang akad pagi sudah ngajak pulang. Mana aku sopan sih bapak ini? Nyonya aku lo geger bener. Mangkane tamas, wes iko joko, petani mana kayak nongkrong bedolan wes. Jadi terpaku ya dengan kelangenaniku. Ya wes kita ganti. Burung-burung sudah habiskan semuanya, ganti blumbang. Buatan kejadian itu selain tanaman yang langsung saya tanam di pinggir pagar griya, ada tanaman yang di dalam pot. Di dalam pot di dalam pot sudah penuh, ada tanaman yang digantung. Nah kayak di tadi tanah tidak ada, yang digantung. Yang penting apa? Rumah sekitar kita itu ada hijaunya tanaman. Maaf ya, ini misalkan Pak Fadlan Yersani ono arek medek tanggal luar negeri. Sakit dada kita. Kenapa? Dropa ini itu manfaat kok. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia kau ciptakan ini. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari perbuatan yang salah. Kenapa tanaman pinggir jalan itu kok banyak yang roboh? Banyak tangan gratil, masang poster dipaku kabeh, kadang-kadang orang bawa pedang dipacak-pacak ya. Akhirnya apa? Luka. Setelah luka itu lukanya nggak sembuh-sembuh, akhirnya menjadi growong di dalam. Yang coba ditutup kalau kulitnya tanaman, tapi di dalamnya gopong, kena angin. Bukan salahnya tanaman itu, salahnya manusia yang tangannya gratil. Kemudian ada tanaman-tanaman yang berkonten lari ada murah-murah menang nyuwek luar ini. Panjangnya nggak ada ayam ngapi tuh, banyak kucing ngapi tuh, konten yang lewat terus dibalang luar ini. Nah, semacam itu kalau sudah kecelakaan kita, kelangenan kita. Itu perlu untuk rasa bersyukur, menjaga kesehatan kita dengan ciptaan Allah itu. Ya. Rasa syukur. Allah dawuh wa in ta'udu ni'matallahi tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung-hitung kenikmatan pemberian Allah Ta'ala, niscaya tidak akan bisa. Bapak sekalian, nikmat Gusti Allah niku kita rasakan, nek empun kenikmatan itu hilang. Kulo biyen zaman tasir enom ya, ngapalke ayat-ayat Quran niku ya. Mangke biasa di meja kita hafalkan ya. Dari restoran yang biyen ya. Ngapalke kalau Ustaz ya, disuruh hafalkan surat apa, ayat berapa ya. Mau tidur nih, ayat ini kulo tulis masuk kisah. Setelah berdoa, doa tidur ya, itu dibuka ayat biro surat apa sakit. Tapi balik pun tuwek tambah kacamata ora ketok musyarat tulis kacamata. Kenikmatan memandang ya itu sudah berkurang. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia Allah berikan pandangan yang jelas bagi yang masih muda. Sehingga kita hati-hati bukan mata ini. Itu sama bapak dan ibu ya. Untuk matanya anak-anak kita yang masih kecil jangan diperbolehkan terus menerus bersani HP. Ternyata kalau anak sudah kecanduan HP itu nanti akan merusakkan dari pandangan, merusakkan saraf mata, menjadi juling, menjadi macam-macam bahaya.
tolong diberi kesibukan, jangan sampai macam wong tua petak kon ada duwane HP. Nah, hari ini duwane HP meneng kon. Gambarnya macam-macam ya, meneng. Mulai anak umur 2 tahun sudah tahu itu apa ya. Tetapi itu nanti menjadi racun dalam kehidupannya. Nah, mata kita perlu kita jaga untuk perbuatan baik, karena tidak sia-sia. Kemudian ya, kalau kita bersyukur di dalam firman Al-Quran surah Al-Imran 145, Allah tahu wasanajis syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Balasannya apa? Tenang hatinya, tidak kemerungsung, tidak gampang untuk iri kepada kenikmatan orang lain. Orang yang bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Itu bersyukur kepada Allah, itu juga bersyukur kepada sesama. Dalam hadis Tabrani dan Ahmad, Rasul bersabda, qala Rasulullah SAW, ashkurukum lillah ashkuru linnas. Kalian bersyukur pada Allah itu, maka bersyukurlah pada manusia. Kepada setiap orang yang kita kenal, jangan pernah kita mencemoohnya. Kepada orang yang belum kita kenal, jangan pernah kita berprasangka buruk kepada mereka. Jadi rasa bersyukur itu adalah juga menghormati orang lain ya, untuk dimuliakan. Itu ciptaan Allah, termasuk manusia ya. Ya kula panjenengan pas ana kucing budek, niku lagi budikan ini. Wonten karena kucing itu ada dipelihara kan bisa budikan. Terus kita siksa, dibalangi, dipateni, itu termasuk tidak bersyukur pada nikmat Allah. Ya nek gelem diobeni, diobati, gak gelem dibiarkan atau dikasih makan biar pergi. Jangan sampai kita itu menista ya ciptaan Allah yang lain. Kemudian saudara sekalian Allah ya, untuk rasa bersyukur itu pula panjenengan perlu menunjukkan kenikmatan yang sudah diberikan Allah. Di dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasul bersabda, Inna ta'ala jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbu ayyaraw asara ni'matihi ala abdihi. Sak temene Gusti Allah niku hebat, indah, suka kepada keindahan dan suka melihat bekas kenikmatan yang diberikan kepada makhluknya. Katakan saat ini orang punya pekerjaan mendatangkan gaji nafkah masih sedikit, tetapi sudah bisa mencukupi kehidupan saben harinya. Kebutuhan konsumsi rumah tangga sudah cukup walaupun dengan penghasilan sedikit. Kebutuhan sekendarnya mungkin sepeda panjang, sepeda motor sudah cukup, sudah ada. Jangan pernah mengeluh. Ini tunjukkan kata Rasul Ta'ala ya, itu tunjukkan kenikmatan yang pernah diberikan pada wahyu berhidul bu'sa wat tabaus. Memberi kepada kemelatanan dan berlagak melarat itu Allah tidak suka. Ngelor mitur kelambine sing elek. Sampai untuk pertemuan ya sing elek. Cek ngomong itu, nek aku sakjane ya ora gelem lambe apik. Jadi menampakkan ya kefakiran, ya, kemiskinan, tidak boleh. Ya, tunjukkan kenikmatan yang diberikan Allah padamu. Ya masih gaji pas-pasan, ya, pakaiannya sih bagus pantas. Mau sholat apalagi menghadap Ta'ala, itu juga pakaian yang pantas. Bapak-bapak tidak masjid, jangan wangi-wangian lah. Jaga kesehatan dan kumpakan jamaah. Kadang-kadang orang yang sholat jamaah sok-sok mikir paling salatnya niku nggih pun apik, cuman kelengkapan untuk sholat bersama-sama jamaah itu tidak lengkap. Sing penting aku budal ning masjid jamaah.
bau badan nggak diopeni, bau mulut nggak diopeni. Saya yakin panjenengan juga jamaah itu pernah merasakan. Nek tombol sebelah kanan kiri ini bu, sing pakaiannya tidak menyenangkan, menurut saya apa? Itu juga mengganggu. Apalagi kalau waktu subuh. Waktu subuh jarang yang sudah sikat gigi atau jarang yang minum dulu. Akhirnya bau mulut menyengat. Kita menghadap Allah, mengganggu kanan kirinya. Kadang-kadang pakaian saja saya itu juga prihatin kok ya. Kita menghadap Allah lewat masjid jamaah itu menjadi tamunya Allah. Pengen jadi tamunya Gusti Allah kok buat yang dipakaian saya benar. Tunjukkan kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala berupa bisa mampu beli pakaian. Itu diantaranya untuk menuju bertamu di Allah kepada Allah di masjid ini. Kelambi sing genah sing disenangi orang sekitarnya juga. Bukan mencari pujian, tetapi semata-mata aku menghadap bertamu di rumah Allah, mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar ya. Kok kita pakaiannya ala kadarnya sing kurang terhormat. Rasa syukur kita tidak nampak. Ibu-ibu juga perlu paham bahwasanya bapak itu kalau tidak masjid disunahkan dengan golongan wangi bu. Ojo wis sepuh. Tua kalau ojo seneng golongan wangi sapa sing diri-iri ya. Jangan cemburune didhisik. Nek mboten ngaji ibu saged cemburu ngoten niku. Tapi nek ibu tidak masjid diberi keluar-keluar ojo pakai wangi-wangian, wangi ini digo bapak wonten keluarga untuk di rumahnya ya. Untuk agama kan enak begitu ya. Wanginya untuk keluarganya aja di rumahnya. Nek bapak perlu wangi ya. Itu penting. Tunjukkan kenikmatan, keindahan ya, yang diberikan Allah Ta'ala. Dari jenazah. Kemudian untuk bisa bersyukur ya, kita juga dianjurkan senantiasa mengingat kebaikan dari orang lain. Man utiya ma'rufan falyakul, faman dzakarahu faqad syakara, wa man katamahu faqad kafara. Siapa yang diberi budi kebaikan dan yang mengingatnya, maka siapa yang mengingatnya berarti mensyukurinya, dan siapa yang menyembunyikan berarti mengingkarinya. Eling-elingan, wah aku biar tinggal roti bos iku waktu ngaji selalu ya, disediakan minuman yang enak. Saya kok ruang ini bang kok Bismillah. Nah teman bu, jahe tambah jeruk nyaman. Diingat-ingat itu sehingga apa? Kita tidak akan berbuat negatif pada orang yang pernah memberikan pada kita. Malah perlu untuk bersyukur diketok-ketok. Aku ngaji di kono, masya Allah ya. Itu teman-teman sudah disediakan tempat duduk yang nyaman. Kita duduk bersama-sama bareng-bareng semuanya. Dipuji di situ, itu tanda syukur kita tentang sesuatu itu. Allah tidak zalim kepada orang yang bersyukur hadirin muslim. Inna wa yadlimu mu'minan hasanatan yunta biha di dunia wa yujza biha bil akhirah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi atas suatu kebaikan seorang mukmin, maka Allah akan memberikan imbalan di dunia dan memberinya pahala di akhirat nanti. Bapak Ibu, kalau kita mau berbuat baik tidak perlu mencari pujian dari orang lain. Kalau perlu kebaikan itu kita sembunyikan. Ojo dikira-kira Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan balasan di dunia itu berupa nama baik. Di akhirat nanti membawa kebaikan juga pahala yang tak terhingga. Aku kayak ini kono kan ketok-ketok kan belas aja. Apa sama ya? Aku kayak gak matur suwun blas. Ya sudahlah, kalau kita memberikan dengan ikhlas, tidak mencari pujian, ucapan matur suwun itu kan.
Kan ada ya orang yang tidak paham tentang adabnya. Jadi diberi mereka kurang banyak malah geremeng. Ada yang memberi tapi diketok-ketokin. Hal ini nanti akan menghilangkan pahala. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya apa yang kau berikan. Iku biyen arep mlebu sekolah wis tak bantu sakmene. Gak matur nuwun wong tuane arek ya ora matur nuwun blas. Nek gak tak bantu gak kira iso dadi sarjana. Misalkan hilang namanya itu nanti. Hilang. Misalkan sekarang ya di Gadang saat ini kan mengumpulkan sedekah dari para jamaah untuk membeli tanah di sebelah masjid itu untuk perluasan. Alhamdulillah sekarang sudah boleh dijual. Waktu saya menjadi ketua cabang di sana itu tidak akan dijual, apalagi pada orang kematian kan. Waktu itu, sekarang sudah jual, mudah-mudahan ya. Sebelah kanannya masjid ya. Sekarang sudah dijual harga 800 juta. Nah itu jamaahnya banyak. Nah, mari kalau panjenengan berkemampuan untuk bangsa, tapi jadi ketok-ketok gitu. Iku aku nek gak nyumbang ben gak kira itu tuku tanah-tanah gak iso iku. Nah, jangan sampai. Bismillah kita sedekah untuk perluasan masjid itu. Ya memang masjidnya makmur cuman masih terlalu kecil ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa semakin lebar dan makmur masjid ini. Jangan pernah kita menyebut-nyebut apa yang sudah kita amalkan itu. Atau sebaliknya, kalau kita kurang bersyukur nanti, apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala itu akan menjadi istidraj. Rasul bersabda dalam hadis perawatan, "Idza ra'aita law yu'til 'abdu min dunya ala ma'siyati ma yuhibbu fa inna huwa istidraj." Hadis riwayat Ahmad. Jika kalian mendapatkan Allah memberikan kemudahan kebaikan di dunia kepada seseorang hamba, sementara ia bergelimang dengan kemaksiatan, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Orang diberikan kekayaan, tapi kekayaannya itu untuk foya-foya, untuk bersikap sombong, untuk mengelabui agar orang lain menghormati dia dengan cara yang tidak baik. Itu namanya istidraj. Nah, menurut saya ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu kan semuanya punya keluarga dan anak-anaknya. Mbah juga begitu. Saking sayangnya dibelikanlah HP. Ternyata HP ini oleh sang anak digunakan untuk hal-hal negatif. Itu istidraj. Karena apa? Nanti membentuk anak itu menjadi berlaku dosa. Istidraj. Makanya kalau memberikan sesuatu itu kan kabarkan seperti orang yang mabuk ya, yang urunan untuk membeli, yang budal membeli, yang menuangkan, kemudian yang meminum, semuanya dapat dosa. Istidraj juga begitu. Sing maringi duit kanggo tuku HP, sing budal nukono HP, mari ngono sing menggunakan HP untuk berbuat dosa, itu berdosa semuanya. Alhamdulillah. Nah, ternyata dalam hal-hal kemampuan itu harus kita hati-hati semuanya. Terkait apa? Bersyukur menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Bapak sekalian Allah, orang bersyukur tidak harus langsung pada Allah. Tapi kalau kita hubungan antar manusia, bersyukurlah dulu kepada manusia.
Syukur alhamdulillah kalau matur nuwun panjenengan Pak. Kalau kepengker niku sakit panjenengan datang dokter. Alhamdulillah sakit kula sak menika sampun telas. Alhamdulillah Pak kula kepengin sekarang model niku pinjol. Bisa pinjam kan? Pinjaman online. Itu kalau tidak bisa mengangsur, wah, malunya besar sak keluarganya, sak macam-macamnya. Hati-hati, hati-hati. Termasuk pembelian online. Anak-anak kita yang sudah bisa main HP, itu kan ada iklan macam-macam. Ternyata anak masih SD membeli berbagai macam yang diiklankan itu sampai berjuta-juta. Barang sudah dikirim, orang tuanya tidak merasa beli. Ternyata ditunjukkan ini pesannya anaknya. Orang tuanya nggak bisa bayar. Akhirnya menjadi masalah kriminal atau satos. Jadi bapak-bapak yang memberikan atau anak-anak kita yang belum cukup pemikirannya punya HP harus betul-betul dijaga, jangan sampai berbuat-buat yang tidak baik. Ini karena apa? Kita juga menjaga agar apa yang kita berikan kenikmatan tidak menjadi istidraj. Kemudian yang kesekian, dengan bersyukur adalah kita juga berbalas kebaikan. Kata Nasadi dan Dawud, man suna'a ilaikum ma'rufan faka'afi'atun fa'ilam takun fi'unahu fad'ulah. Barang siapa berbuat baik pada kalian, hendaknya kalian membalasnya. Jika tidak bisa membalasnya, doakan dia. Alhamdulillah, doa itu yang paling baik tidak diketahui oleh orang yang kita doakan. Kalau panjenengan berdoa, Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un. Itu kan doa semuanya untuk saudara kita muslim. Tidak perlu kita aku doa ke sampean lho ya. Tidak usah. Kita syahadat, kita sholawat itu yang berdoa. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim wa barik wa sallim ajma'in. Wes itu doakan semua orang Islam. Kita tasyahud juga berdoa untuk semuanya untuk orang Islam. At-tahiyatulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi orang assalamualaikum. Wa alaikum. Pada orang-orang yang sholat, pada orang-orang yang muslim didoakan semuanya. Jadi benar-benar perwujudan kita keseharian bagi orang sholat itu mendoakan saudaranya. Jadi nek ono permasalahan antara orang Islam jangan sampai diselesaikan dengan cara-cara negatif. Gak cocok karo sing ngisi pengajian, baru pengajian itu digerutuk, dibubarkan. Itu termasuk tidak baik ini. Dengan alasan yang dibuat-buat. Itu saudara kita semuanya dalam rangka mengaji. Kalau memang di situ itu ada hal-hal yang negatif, ya diingatkan saja. Diingatkan saja. Jangan undang ustaz itu, ternyata ustaz itu nanti begini dan seterusnya. Ternyata di tempat lain sudah ada memang yang bukan. Saya kira itu jam 8:30 persis kalau menurut jam dinding ya. Jam saya 8:30 lebih 2 menit. Monggo sebelum diakhiri bila wonten ing badhe mundhut so, nek iso tak jawab, nek gak iso tak golekno jawaban lain waktu. Monggo Bapak, Ibu. Mboten dosa kok anu tanggap. Saya panjenengan boten saged maos dalil-dalil yang saya bawakan tadi karena laptopnya ternyata gangguan. Ini tadi pagi saya bawa ke Firdaus itu lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Kalau darulah ini tempat fadlan roti bos tidak bisa dipakai. Betul turun. Kalau kesayangan betul turun.
Ya ketaruhan. Moga Bapak Ibu bagi guru besok jam 8:30 persis. Kalau nyawan pangapora lagi, kimbas suaranya santap. Nanti, ampun ketika jadi ini mengarahkan bukti kaya banter ini banter. Iku apa nggak cari yang dari suaranya banter. Benar betul banget ya sabun. Tidak bertanya itu tidak bisa dipaksakan. Mungkin kajian yang sederhana ini bermanfaat kali kula panjenengan sami untuk menata kehidupan kita di dunia ini sampai membawa pahala kebaikan di akhirat nanti. Amin. Monggo kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, syadran astagfirullahaladzim, walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.